Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Novrianti, NPM 1901011146. Di sini saya dari kelas Pak IE dan ingin membuat video tugas akhir mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Istifatonah. Dan di sini ada rekan saya yang bernama Davia Istiqomah, NPM 1901011040 dari kelas E. Ya, kita temenan. Yoi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, dan merasa dicintai atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut, manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Materi yang pertama yaitu tentang terapi keagamaan. Terapi merupakan usaha penanggulangan suatu penyakit atau gejala yang ada dalam diri makhluk hidup. Usaha penanggulangan gejala kesehatan rohani atau mental sebenarnya dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan dengan mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan memilih norma-norma moral. Maka gangguan mental akan terselesaikan. Dalam konteks ini terlihat hubungan agama sebagai terapi kekusutan mental. Sebab nilai-nilai luhur termuat dalam ajaran agama bagaimanapun dapat digunakan untuk penyesuaian dan pengendalian diri hingga terhindar dari konflik batin. Pendekatan terapi keagamaan ini dapat dirujuk dalam informasi Al-Quran sendiri sebagai kitab suci. Saya ingin bertanya kepada Mbak Delvi, gimana menurut Mbak Delvi tentang terapi keagamaan? Nah, bagaimana tanggapan Mbak Delvi tentang terapi agama? Oh ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Salis ya, tentang terapi keagamaan. Jadi saya pernah Menerapi? Iya, jadi saya itu pernah ke pengajian. Nah, dari pengajian tersebut saya itu dapat manfaat gitu loh, dengan cara manfaat untuk pengendalian diri. Jadi dari pengajian tersebut saya bisa mengendalikan diri saya dari hal-hal yang negatif dan dapat menjaga saya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Matiin dulu. Udah segitu aja penjelasan dari Mbak Delvi. Ya pokoknya tuh dari bisa dibilang pengajian itu bisa merubah kita dari hal-hal yang kurang baik. Ya, yang kurang baik jadi baik. Ya. Gitu. Ya mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Mbak Delvi. Ya, sama-sama. Menurut pendekatan psikologi agama, sebenarnya derita yang dialami oleh korban musibah terkait dengan tingkat keberagamaan bagi mereka yang memiliki keyakinan yang dalam terhadap nilai-nilai ajaran agama.
Bagaimanapun akan lebih mudah dan cepat menguasai gejolak batinnya. Agama menjadi pilihan dan rujukan untuk mengatasi konflik yang terjadi pada dirinya. Dikala musibah menimbulkan rasa kehilangan dari apa yang dimilikinya selama ini, hatinya akan bimbang oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agamanya. Manusia pada dasarnya memang bukan pemilik mutlak apa saja yang ia miliki, termasuk tubuh dan nyawa. Hakikatnya adalah kepunyaan Allah. Sebagai pemilik mutlak, Tuhan menganugerahkan kepada manusia nikmatnya berupa kehidupan ataupun kekayaan. Statusnya hanya sebagai titipan amanah. Dalam menjalani kehidupannya, manusia senantiasa berada dalam sebuah arena ujian yang syarat dengan berbagai cobaan. Saya akan menanyakan kepada Mbak Delpi kembali, ada nggak sih musibah dan kematian yang pernah Mbak Delpi alami? Sini saya akan bertanya kepada Mbak Delpi kembali, ada atau tidak musibah dan kematian yang pernah Mbak Delpi alami? Oke, jadi saya pernah ya, suatu hari saya kan lagi menyetrika baju. Ya. Nah, dan tidak sengaja saya itu kesetrum. Bisa ya Mbak ya? Iya bisa. Jadi ya itu kesetrum. Nah, jadi hikmahnya dari hal itu tuh kita harus lebih berhati-hati lagi, berhati-hati dalam melakukan hal yang berbau bersangkutan dengan nyawa. Yang bersangkutan nyawa. Ngeri loh ya kalau Iya. kalau kesetrum kan tiba-tiba nggak lucu siaran di gitu. masjid. Iya. Jadinya kita harus berhati-hati. Jadi setelah ini ya disimpanlah. Kita ambil hikmahnya dari musibah yang Mbak Delpi alami. Iya. Jadi kita itu harus lebih berhati-hati untuk mengerjakan sesuatu lah. Dalam menggunakan aliran listrik. Iya, lebih berbahaya dan tergosong. Iya, gosong. Lucu. Oke. Mungkin udah itu saja. Cukup Iya, sekian ya Mbak. Iya. Ya, terima kasih kepada narasumber saya yaitu Delpi Ayu Istiqomah. Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Delpi sudah Sama-sama. ikut berpartisipasi dalam video saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.